Pernah nggak kamu sengaja diam aja dalam diskusi, padahal kamu tahu jawabannya? Atau kamu pura-pura nggak paham, padahal kamu justru yang paling ngerti? Kalau iya, mungkin kamu tanpa sadar sedang memakai strategi kuno, berpura-pura bodoh. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang jadi pengecut atau rendah diri. Ini tentang mengendalikan situasi, memancing informasi, dan membaca lawan dengan tenang sebelum kamu mengambil langkah nyata. Sebuah seni tua yang sudah dipakai oleh para jenius dari zaman Sun Tzu sampai para negosiator ulung di zaman modern. Kenapa berpura-pura bodoh itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan tersembunyi? Dan yang lebih penting, gimana caranya kamu bisa pakai strategi ini dalam kehidupan nyata, di tempat kerja, bisnis, bahkan hubungan sosial? Berpura-pura bodoh bukan berarti kamu menyabotase diri sendiri atau sengaja jadi tidak kompeten. Ini adalah strategi sadar untuk tidak menampakkan seluruh kemampuanmu di awal. Dalam istilah psikologi sosial, ini disebut sebagai strategic self-presentation. Seni menampilkan diri sesuai dengan kebutuhan situasi. Dalam budaya Jepang, ada istilah hojojutsu, atau seni menyembunyikan kekuatan sejati. Kenapa orang cerdas memilih untuk berpura-pura bodoh? Jawabannya sederhana. Informasi adalah kekuatan. Dan seringkali, kamu bisa mendapatkan lebih banyak informasi ketika orang lain meremehkanmu. Sun Tzu, penulis The Art of War, bilang, tampilkan kelemahan saat kamu kuat dan kekuatan saat kamu lemah. Dalam strategi militer, ini berarti menipu lawan agar mereka salah langkah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti pura-pura tidak tahu agar orang lain bicara lebih banyak dan tanpa sadar membuka kartu mereka sendiri. Kalau kamu terlihat terlalu cerdas atau dominan dari awal, orang cenderung akan menahan informasi, lebih hati-hati, bahkan bersikap defensif. Tapi ketika kamu tampak nggak ngerti, mereka merasa punya posisi atas dan mulai berbicara dengan lebih terbuka. Kamu tidak kehilangan apa-apa, malah kamu menyerap lebih banyak dari yang kamu keluarkan. Ketika orang merasa kamu bodoh, mereka cenderung tidak waspada. Mereka bicara lebih banyak, menjelaskan lebih detail, dan tanpa sadar membocorkan hal-hal penting yang biasanya mereka sembunyikan dari orang pintar. Orang cerdas seringkali tidak disukai hanya karena mereka terlalu menonjol. Dengan berpura-pura bodoh, kamu menghindari gesekan ego yang tidak perlu. Kamu tidak terlihat mengancam, dan orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu. Ketika kamu tidak jadi pusat perhatian, kamu bisa mengamati semua orang. Gestur, nada suara, dan sikap mereka menjadi lebih jelas. Kamu punya posisi strategis untuk memahami siapa yang jujur, siapa yang manipulatif. Dan yang paling menarik, saat kamu akhirnya unjuk gigi, hasilnya akan lebih mengejutkan. Orang tidak akan menyangka kamu punya potensi sebesar itu. Inilah efek kejut yang bisa kamu manfaatkan untuk menegosiasikan hal besar, memenangkan kepercayaan, atau bahkan mengubah situasi. Bayangin kamu kerja di sebuah perusahaan. Ada satu orang rekan yang selalu ingin jadi pusat perhatian. Setiap rapat, dia mendominasi. Kamu bisa aja menantangnya secara langsung. Tapi itu bisa bikin kamu dicap agresif atau tidak kooperatif. Maka kamu pilih strategi lain. Kamu pura-pura lamban menangkap, bertanya seolah-olah kamu kurang paham. Padahal, kamu tahu persis arahnya. Perlahan, kamu perlihatkan bahwa kamu tetap mencapai hasil tanpa banyak bicara. Di akhir proyek, hasilmu menonjol dengan sendirinya. Rekan yang sok tahu itu justru kehabisan amunisi karena terlalu sering bicara tanpa bukti. Dan kamu terlihat tenang, diam-diam berbahaya. Apakah berpura-pura bodoh itu etis? Jawabannya tergantung niatmu. Kalau tujuannya adalah untuk melindungi diri, membaca situasi, atau menghindari konflik, maka strategi ini sangat masuk akal. Yang tidak etis adalah memanfaatkan kebodohan palsu untuk merugikan orang lain.
Tapi kalau kamu hanya menyimpan kartu terbaikmu sampai waktunya tepat, itu bukan manipulasi, itu strategi yang cerdas. Beberapa tokoh terkenal sudah membuktikan kekuatan strategi ini. Albert Einstein, saat muda, dikenal sebagai anak yang lambat. Bahkan orang tuanya sempat khawatir dia mengalami keterbelakangan. Tapi ternyata, Einstein hanya berpikir dengan cara yang berbeda. Ia tak mau buru-buru menjawab atau berbicara, karena sedang mencerna ide-ide yang sangat dalam. Warren Buffett sering tampil sangat sederhana dan terkesan biasa saja. Tapi justru, karena itulah dia disukai banyak orang. Ia tidak menakutkan, tidak kelihatan rakus, tapi diam-diam adalah salah satu investor paling licin dan tajam di dunia. Charlie Chaplin, di layar, terlihat konyol, kikuk, dan bodoh. Tapi Chaplin adalah sutradara, penulis, dan produser semua filmnya. Dia adalah otak di balik semua komedi itu, dan dia menggunakannya untuk menyampaikan kritik sosial yang sangat tajam. Di dunia hukum dan diplomasi, strategi ini dipakai setiap hari. Seorang pengacara bisa terlihat gagap atau tidak siap di awal, padahal dia sedang menjebak lawan. Seorang diplomat bisa terlihat bingung dalam pertemuan, tapi itu hanya umpan untuk membuat pihak lain membuka sikap aslinya. Bahkan dalam dunia negosiasi internasional, ada istilah "let them think they're winning until they're not". Ada banyak situasi ketika kamu bisa menggunakan strategi ini. Saat wawancara kerja, jangan tunjukkan semua kehebatanmu sekaligus. Biarkan pewawancara yang menggali. Dalam pertemuan bisnis, dengarkan lebih banyak. Berpura-pura belum tahu, lalu tanyakan hal-hal mendalam untuk menggali strategi lawan. Saat membangun jaringan sosial, jadilah pendengar yang baik. Jangan buru-buru tampil menonjol. Saat menghadapi orang sombong, biarkan mereka merasa menang. Seringkali, kesombongan mereka justru membuka celah. Bahkan, dalam hubungan pribadi, terkadang pura-pura nggak tahu bisa menyelamatkan banyak konflik yang tidak perlu. Strategi ini bisa dilatih, asalkan kamu peka. Pertama, kamu harus kendalikan ego. Kamu harus siap untuk tidak diakui. Orang mungkin akan meremehkanmu, dan kamu harus kuat mental untuk menahan itu. Kedua, amati bahasa tubuh dan nada bicara. Saat kamu berpura-pura tidak tahu, gunakan waktu untuk mengamati reaksi orang lain. Itu ladang informasi yang sangat kaya. Ketiga, ajukan pertanyaan bodoh yang pintar. Ini penting. Ajukan pertanyaan yang terlihat sederhana, tapi sebenarnya mengarahkan percakapan ke arah yang kamu inginkan. Contohnya, "Oh, kenapa kamu pilih cara itu ya? Aku kurang paham logikanya." Dan keempat, tentukan batasnya. Jangan kebablasan. Ketika waktunya unjuk kemampuan, tunjukkan dirimu. Jangan terus-menerus menyembunyikan potensi, sampai orang benar-benar tidak melihat nilaimu. Dan jangan lupa, berpura-pura bodoh bukan tentang menjatuhkan harga dirimu. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kontrol. Kamu yang pegang kendali. Kamu yang tahu kapan bicara, kapan diam, kapan terlihat kuat, kapan terlihat lemah. Ini seperti bermain catur. Kadang kamu harus mengorbankan pion, supaya bisa menjebak raja lawan. Walaupun strategi ini ampuh, tetap ada jebakan yang harus dihindari. Terlalu meyakinkan jadi bodoh, akhirnya dianggap benar-benar tidak berguna. Tidak bisa membedakan kapan harus berpura-pura dan kapan harus tampil. Merasa nyaman di balik topeng, lalu kehilangan kepercayaan diri untuk tampil. Ingat, strategi ini bukan untuk bersembunyi selamanya. Ini hanyalah alat bantu, bukan identitas. Kadang, dalam dunia yang bising dan penuh orang pamer, menjadi bodoh adalah senjata tersembunyi. Kamu bisa mengatur ritme permainan, membaca peta konflik, dan mengambil keputusan tepat, tanpa perlu jadi spotlight. Jadi lain kali, kalau kamu merasa tahu, tapi memilih diam, jangan merasa bersalah. Kamu bukan pengecut, kamu strategis. Dan strategi, seringkali, lebih kuat dari sekadar kepintaran yang ditunjukkan.
Jadilah seperti air, kata Bruce Lee. Air bisa lembut, bisa keras, bisa mengikuti bentuk, bisa menghancurkan batu. Begitu juga kamu. Kadang kamu perlu jadi biasa-biasa aja di luar, supaya kamu bisa melihat lebih dalam ke dalam. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena di channel ini, kita bahas strategi hidup yang nggak diajarkan di sekolah.